ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti
Shalom, Shalom. selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, nanti setelah selesai firman Tuhan, maka akan diadakan pelantikan satu seksi lagi, yaitu seksi dewasa muda atau pemuda bagi Kristus. Ya, oleh karena itu dukung di dalam doa agar semua dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur karena sepanjang satu minggu ini Tuhan begitu baik buat kita. Mari Bapak Ibu kita mau buka hati kita mau angkat hati kita, bahwa syukur kita, sembah kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih
hal yang luar biasa buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat sukacita, buat urapan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami mau lebih lagi ya Bapak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Allah hadir bersama-sama dengan kami, dan biarlah Engkau bertahta ya Bapak di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih kami baik, doa syukur kami, haleluya, amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kita telah merayakan kemenangan Tuhan di atas kayu salib, dan kemenangan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mari kita suarakan kemenangan. Haleluya. Gloria. Kita tepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian.
ditinggikan dengan sorak-sorai.
layak ditinggikan dan diagungkan atas perbuatan dan karya-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sebagai bukti Engkau sangat-sangat peduli dan mengasihi kami hingga hari ini. Kami bersyukur Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami tidak mau sia-siakan waktu yang singkat ini untuk benar-benar mengalami Engkau. Untuk menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati sabda-Mu. Urapi kami, berkati kami, sehingga benar-benar kami rasakan suasana sukacita surgawi memenuhi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa pertemuan ibadah kita mendapatkan banyak referensi kebenaran firman Tuhan yang mendukung dan menunjang supaya kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Nah, pada siang hari ini saya juga akan menyampaikan ada beberapa fakta unik, bahkan fakta yang luar biasa yang menyatakan dan mendukung prinsip kebenaran firman Tuhan yang membuat saudara dan saya hidup ada di dalam penggenapan janji-janji Tuhan. Nah, dalam uraian firman Tuhan yang akan saya sampaikan nanti, saya akan lebih banyak berbicara di sekitar literasi Alkitab, berbicara tentang pemahaman kalimat kata yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dari situ kita akan menguak rahasia kebenaran Tuhan yang luar biasa. Berbicara otak-atik kalimat dan kata. Pujian yang kita nyanyikan tadi, pujian praise Allah yang kita sembah, sempat viral beberapa waktu yang lalu, menjadi lagu keputusasaan malaikat karena melihat tingkah laku manusia sedemikian rupa. Sehingga lagu itu berubah kalimat. Kalimatnya, malaikat bunuh diri surga. Nah, hati-hati. Hanya karena ada perubahan kata dan kalimat, itu memiliki makna dan arti yang berbeda. Seharusnya malaikat tunduk diri, tapi kemudian dilecehkan, malaikat bunuh diri. Tanya kenapa? Iya, lihat tingkah manusia itu sedemikian parah. Malaikat ikut prihatin. Nah, saya tidak berbicara tentang keputusasaan malaikat dengan berbagai macam ekspresinya yang membuat manusia kemudian melecehkan dia melalui lagu-lagu itu. Tetapi saya ingin menyampaikan satu hal, fakta luar biasa dan unik dari kebenaran firman Tuhan yang mendukung penggenapan janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita, yang tanpa kita sadari. Kita menyadari bahwa kita ini hidup ada di dalam janji-janji Tuhan. Tetapi toh sampai beberapa waktu lama kita tidak menerimanya. Ada apa? Saya dasari kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian 17. Dan izinkan saya menyampaikan renungan ini dengan mengangkat sebuah tema mengingat dan mengucapkan janji Tuhan.
Kejadian 17. Di waktu senggang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca seluruh ayat itu dalam satu pasal. Tetapi untuk siang hari ini, untuk menyingkat waktu, karena setelah ini kita akan mendukung dalam doa, kita menyaksikan pelantikan seksi baru yang melengkapi tubuh Kristus, pelayanan tubuh Kristus yang ada di tempat ini, yaitu seksi dewasa muda, yang dulu jadul kita viralkan dengan seksi PBK. Nah, ini menjadi seksi dewasa muda. Oleh sebab itu, ikuti ibadah ini sampai akhir. Dan mari kita dukung untuk rekan-rekan kita yang akan dilantik menjadi bagian dari kepengurusan seksi dewasa muda. Ya, Kejadian 17. Saya ambil 2 ayat saja, ayat 5 dan ayat 15. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ayat 5 Kejadian 17. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Loncat 15. Ayat 15, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Ada apa dengan nama-nama ini? Apa artinya sebuah nama selain nama Tuhan Yesus? Tentunya setiap kita menyandang nama yang menunjukkan identitas kita masing-masing dengan maksud supaya sang pemberi nama, yaitu orang tua kita, memiliki maksud tujuan tertentu, bahkan ingin memberi makna melalui nama itu, tanpa harus menafsirkan atau menerjemahkan lepas dari makna yang sebenarnya. Ada teman saya namanya Kaleb. Dia agak pesimis dengan nama Kaleb. Aku dikasih nama Kaleb kok yo. Lah nopo? Bagus itu. Kalebku kan podoe karo asu. Loh, podo karo anjing. Maksudnya loh di Alkitab itu Kaleb itu artinya penjaga. Loh memangnya sing jaga itu cuma anjing? Di rumah saya itu banyak yang jaga, tikus, curut, kodok, banyak yang jaga rumah saya. Satpam, penjaga juga kan. Nah, tanpa mengurangi makna yang sebenarnya dari arti nama itu. Ada sesuatu yang akan kita coba perhatikan, khususnya 2 nama ini. Saya sengaja mengupload dan memunculkan tokoh yang sudah viral dan beberapa kali kita angkat menjadi contoh pilot project, bibit percontohan dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, yaitu Abraham dan keluarganya. Abraham sedang mengikat perjanjian dengan Allah. Dan Allah menyatakan janjinya, aku akan memberkati keturunanmu menjadi keturunan yang besar, menjadi bangsa yang besar, dan menjadi umat pilihanku. Dengan tanda, 2 tanda. 1, seluruh anak-anak laki-laki di keturunan atau kaum Israel mulai umur 8 hari harus disunat. Perjanjian pertama, semua anak laki-laki harus disunat. Tinggal di rumahmu, budakmu, pekerjamu, apapun yang ada hubungan dengan keluargamu, harus semuanya. Yang termasuk dan terhisap di dalam lingkungan keturunan Israel harus disunat.
Kalau ada kedapatan dari keturunan Israel ada yang belum sunat, keluar dan kita binasakan. Wah, sedemikian rupa perjanjian ditandatangani Abraham. Oke. Perjanjian yang kedua, aku tidak saja membuat keturunanmu besar, menjadi bangsa yang besar, tetapi melalui istrimu, aku akan membuat keturunan dan membuat garis keturunan yang membuat keturunanmu ini menjadi ahli waris kerajaan surga, bahkan kerajaan Israel pada saat itu. Karena dari istrimu Sarai akan lahir garis keturunan Mesias. Oleh sebab itu, jadi ada dua. Sudah kontrak perjanjian antara Abraham dan Allah dengan dua tanda ini. Sunat dan yang kedua, ini yang unik dan menarik. Yang kedua, saya akan tunjukkan perjanjian yang kedua ini dengan menunjukkan, membuktikan sesuatu, yaitu mulai sekarang namamu bukan Abram, tapi Abraham. Ada apa dengan nama Abram dan Abraham? Jadi secara alfabet, spell per huruf, cuma ada penambahan satu huruf yang bisa berubah bunyi. Dari Abram menjadi Abraham. Abraham yang memiliki arti bapak yang ditinggikan atau bapa yang mulia. Tuhan mengubahnya menjadi Abraham yang artinya bapak banyak bangsa atau bapak orang beriman. Hanya ditambah H. Tidak berhenti sampai di situ. Ayat 15, istrimu Sarai, jangan lagi engkau panggil dan engkau sebut Sarai. Mulai sekarang engkau harus panggil dia Sarah. Ada hanya. Di dalam konteks literasi Ibrani, bahasa Ibrani, aslinya nama Sarai itu diganti Sarah. Ada hanya di belakang. Entah ada apa dengan terjemahan bahasa Indonesia, hanya hilang. Akhirnya cuma cukup Sarah. Padahal bahasa aslinya ada Sarah. Nah, mari kita coba sedikit utak-utak dengan bahasa ini. Saya tidak berusaha minteri saudara, saya tidak lebih pinter dari saudara, tapi saya pernah belajar bahasa ini. Oh, nilai saya enggak pernah 6 Ibrani. Paling 5, 4, 3. C. Tapi itu cukup membantu kita untuk melihat beberapa makna di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita lihat dari akar kata bahasa Ibraninya. Sebentar ya, kita mau belajar sedikit, Dari Abraham dengan empat huruf, Abram ditambah satu huruf, yaitu Hei, dari Alef Bet Res Mem, ditambah Hei Ha, dari Abram jadi Abraham. Sarai terdiri dari 3 huruf, Sin, Res, dan Yod. Yodnya diganti Hei. Ini bukan cuma tok gotak gatuk, bukan kebetulan. Ini ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan melalui ini. Dan kita akan ungkap, coba lihat apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Dari Abraham dari Abram jadi Abraham. Dari Sarai ganti jadi Sarah. Ada hanya. Nah, ternyata setiap huruf Ibrani selain ada huruf kanjinya,
itu ada simbolnya. Tidak secara kebetulan, saudara nanti searching dan browsing di Google ya. Huruf yod, mana yod? Nah itu, yod selain ada kanjinya yang kayak koma di atas itu ada lambangnya. Nah itu kayak tangan itu kayak apa itu, tongkat itu. Itu lambang tangan. Itu lambang tangan. Terus ada he atau h. Itu gambarnya, lambangnya selain ada huruf kanjinya, ada gambar orang. Itu berbicara tentang kemuliaan Allah, kebenaran firman Tuhan. Behold, reveal breath. Kebenaran firman Allah. Yod ganti hei. Lalu hei ini apa? Hei ini adalah nama singkat, nama pendek Allah atau Yahweh. Bahasa Ibrani Allah itu kan cuma terdiri 4 huruf. YHWH. Semua konsonan tidak bisa diucapkan. Nah, diutak-utak sama orang Indonesia diseseli sama vokal AE. Jadinya Yahweh, Yehovah. Sebetulnya tak terucap itu. YHWH coba saudara bunyikan kayak apa? Bunyinya kayak apa? Itu aja masih bisa bunyi itu karena ada vokalnya. Itu konsonan semua. YHWH. Alkitab ditulis dan penulis Alkitab ketika menjumpai 4 huruf YHWH ini, mereka tidak berani menyebut nama. Itu karena itu nama kudus, nama mulia. Si penulis ini ketika menulis Alkitab dan menjumpai 4 huruf ini YHWH, mereka mandi dulu. Jadi nulis apa gitu terus ketemu YHWH, mereka berhenti. Kemudian mandi, mengkuduskan diri. Bayangkan kalau dalam satu pasal itu ada 10 Yahweh ini tadi, 10 YHWH tadi. Berapa kali mandi? Itu baru satu pasal. Satu pasal umpamanya 100 kata tadi. Berarti 100 kali mandi. Satu pasal. Sekarang kalau 10 pasal, tinggal kalikan berapa kali? Itu ngentekno sumur apa? Banyu sumur sak desa kan. Itu seperti itu karena apa? Nama itu kudus, tidak sembarangan orang mengucapkan. Dan hei itu menjadi nama pendek, nama singkat yang mewakili nama Allah. Nah, di sini kita ketemu mata rantainya. Sarai yang diakhiri dengan huruf yod yang melambangkan tangan. Tuhan menghendaki supaya kehidupan dari Abraham dan Sarah ini tidak semata-mata mengandalkan kekuatan tangan, usaha dan perbuatan manusiawi. Tetapi Tuhan gantikan yod itu dengan hei, supaya keterlibatan Allah, Yahweh, YHWH itu ada di dalamnya. Demikian pula dengan Abram. Nama Abram sudah sempurna menjadi artinya mulia yang ditinggikan. Bagi Allah itu belum cukup. Bagi Allah tambahkan huruf hei juga menjadi Abraham. Sehingga nilai makna nama Abraham menjadi bertambah. Menjadi bapa segala bangsa. Bapa orang percaya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ikatan perjanjian Tuhan yang dilakukan oleh Abraham ini tidak semata-mata tanpa alasan, tanpa tujuan. Tetapi inilah yang Tuhan mau supaya kita perhatikan, supaya kita contoh, supaya kita tarik menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Mengapa Tuhan mengubah nama Sarah dan Abraham? Yang pertama,
supaya setiap kali mereka saling memanggil satu sama lain, mereka selalu mengingat bahwa Tuhan telah memberikan janji yang luar biasa kepada mereka. Dengan mengubah nama itu, dihimbau supaya Sarah dan Abraham saling mengucapkan, saling mengingat dan mengucapkan janji Tuhan. Dek Sarai, hari ini masak apa? Loh, kok panggil aku Sarai? Oh iya ya, Dek Sarah. Ingat, dan itu proses. Pada waktu menerima janji itu, Abraham umur berapa? 99. Pada waktu itu janji Tuhan sudah diberikan. Tapi mereka sudah menerima belum? Belum. Jangka waktu ketika mereka benar-benar menerima janji Tuhan itu berapa tahun? 1 tahun. Umur 100 Abraham baru dia punya anak. Sarah melahirkan Ishak. Rentang waktu 1 tahun itu, proses yang Allah kehendaki supaya Sarah dan Abraham selalu mengingat, mengucapkan janji Tuhan ini. Dek Sarai, Mas, jolali Sarah loh. Kok Abraham golekno banyu lho, kok Abraham nih? Abraham, oh iya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Nah, selama proses mereka saling mengingat dan mengucapkan janji itu, Tuhan bekerja dan akhirnya dalam rentang waktu 1 tahun itu Tuhan nyatakan ketika mereka menghidupi nama itu, mereka menyadari ada keterlibatan Allah, ada keterlibatan Yahweh dalam hidup mereka. Akhirnya mereka sadar. Iya, akhirnya mereka menerima janji Tuhan itu. Janji Tuhan sudah diberikan, tapi mereka belum menerima. Karena apa? Tuhan menghendaki supaya janji itu dihidupi dalam kehidupan, menjalani proses ini. Sampai pada saat mereka benar-benar menerima. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan mengubah nama mereka? Supaya mereka percaya kepada janji yang Tuhan sudah berikan kepada mereka puluhan tahun sebelumnya, sehingga mereka dapat menerimanya tadi. Itu membuat mereka semakin dibangun iman percayanya. Ketika mereka terus mengingat keterlibatan peran serta Tuhan dalam kehidupan mereka, itu secara otomatis membangun pertumbuhan iman mereka. Membangun iman percaya mereka. Iya, kita yakin Tuhan akan genapi. Iya, keturunan kita menjadi keturunan yang besar. Iya, keturunan kita menjadi garis keturunan Mesias. Iya, dan betul. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir. Alasan Tuhan mengubah nama mereka dengan mengganti huruf Yod dengan Hei. Tuhan ingin mengatakan kepada Sarah maupun Abraham bahwa bukan karena usaha dan perbuatan tangan mereka janji tersebut digenapi, melainkan hanya karena keterlibatan keikut peran serta Allah. Oleh karena mereka percaya akan kebenaran Tuhan, janji itu dinyatakan. Tuhan mengingatkan jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan manusia. Ganti peran serta andil Tuhan, keterlibatan Tuhan itu penting. Dan itu dilakukan oleh mereka. Dan akhirnya mereka mengalami janji Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa kadang-kadang dalam perjalanan hidup sementara kita menanti jawaban janji Tuhan, tidak kunjung kita terima apa yang Tuhan nyatakan?
Sekali lagi pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, janji Tuhan sudah diberikan. Melalui kebenaran firman Tuhan, aku akan memberkati engkau, aku akan menyembuhkan engkau, aku akan memulihkan engkau, aku akan bikin sukses engkau, aku akan memegang masa depanmu, cita-citamu. Janji Tuhan kan banyak di sini. Sudah Tuhan nyatakan janji kita. Seharusnya itu menumbuhkan iman percaya kita untuk merespon apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hanya saja kadang sinyal kita dengan Tuhan yang seharusnya membuat kita semakin percaya, itu hilang. Kayak kita nonton bola di televisi, tiba-tiba sinyalnya hilang. Itu bukan karena pertandingannya bubar, enggak. Jangan-jangan oleh karena sinyal antenanya ini rusak. Sehingga tidak connect, tidak terhubung, dan kita tidak bisa menikmati. Dalam perjalanan hidup ini, Tuhan sudah nyatakan janjinya kepada kita apapun, komplit, lengkap di dalam kebenaran firman Tuhan. Cuma kadang kita tidak terima, kita tidak kunjung menerima jawaban dari Tuhan. Sampai sekian lama, kenapa Tuhan? Kita coba perhatikan, kita periksa. Jangan-jangan ada sinyal yang rusak, yang membuat kita tidak lagi terhubung. Karena koneksi itu penting. Ketika kita benar-benar hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, itu seharusnya membuat iman percaya kita ini semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Kebenaran firman Tuhan kuat, kita terima setiap saat, setiap hari. Melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui renungan, saat teduh, online, media sosial dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataan kita diperhadapkan dengan pergumulan seperti ini. Seolah-olah jawaban doa kita ini tak kunjung terjawab. Sekali lagi mari kita coba periksa sinyal itu. Apakah kebenaran firman Tuhan sudah kita hidupi setiap hari? Apakah benar-benar Allah Tuhan kita libatkan, kita ikut sertakan dalam setiap proses perjalanan hidup ini. Dari hal yang paling berat sampai kepada hal-hal yang paling sepele, paling sederhana. Atau kita anggap kalau hal-hal yang paling sepele, sederhana kita nggak perlu libatkan Tuhan. Karena kita merasa mampu, karena kita merasa bisa berusaha sendiri. Kita mau pergi kemana-mana, Allah nggak perlu doa lah, sudah dalam nama Yesus. Sehingga seperti mantra-mantra saja doa-doa kita. Padahal Tuhan kehendaki. Kalau saudara dan saya ingin sinyal iman saudara benar-benar kuat dan terhubung dengan Allah. Kebenaran firman Tuhan. Di sini memuat janji-janji Tuhan itu harus kita hidupi setiap hari. Kita ingat dan kita ucapkan. Kita perkatakan firman Tuhan. Aku sukses di dalam Tuhan. Aku sembuh di dalam Tuhan. Aku pulih di dalam Tuhan. Aku kaya di dalam Tuhan. Aku kuat di dalam Tuhan. Dan itu perlu memperkatakan itu. Guna mengingat semua janji-janji Tuhan itu. Kita hidupi kebenaran firman itu. Nah, Yakobus 1 ayat 6-8, hendaklah, firman Tuhan mengatakan hendaklah, ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak heran, keraguan, kecemasan, ketakutan akan terus menghantui kita, mengintimidasi kehidupan kita. Ketika sinyal itu tidak lagi terhubung. Ketika kita tidak lagi menghidupi firman itu dalam kehidupan kita secara real. Tidak perlu menghafal, tetapi tangkap makna dan isinya. Inti kebenaran firman Tuhan itu apa? Kita simpan di dalam hati kita.
Lalu kita minta Roh Kudus meteraikan itu dalam hidup kita. Supaya firman itu tidak berhenti sampai pada batas pengetahuan Alkitab di otak kita, kepala kita. Tetapi menjadi benar-benar menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan tertentu, kita tidak perlu mengingat ayatnya mana untuk menjawab tantangan seperti ini. Firman itu berbicara secara otomatis. Allah berbicara secara otomatis. Dan ayat terakhir di dalam di dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika kita meminta atau berdoa, kita perlu percaya bahwa kita telah menerimanya, barulah hal tersebut akan diberikan kepada kita. Saudara yang kekasih, iman adalah respon atau tindakan yang kita lakukan akibat kita mempercayai Tuhan. Jadi kita perlu tahu dengan pasti terlebih dahulu janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu merespon berdasarkan firman Tuhan tersebut. Dengan demikian kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Hidupi firman dalam keseharian hidupmu. Alami janji-janji Tuhan. Terus terhubung di dalam Tuhan. Percayakan seluruh hidupmu hanya kepada kuasa Tuhan yang memegang hidupmu. Tuhan akan genapi janji-janji dan engkau akan menerima janji-janji itu sesuai dengan iman percayamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Membuka hati, pikiran, jiwa, roh kami untuk menyadari janji-Mu itu sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami berulang-ulang kali. Sinyal kebenaran firman-Mu terus kadang terngiang di dalam pikiran hati kami. Hanya kadang kami kurang bahkan tidak peka akan sapaan Tuhan yang membuka hati, pikiran, jiwa, roh kami untuk melihat janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami terpuruk dalam kondisi yang membuat kami ragu, bimbang, takut, gentar. Sehingga melupakan janji-janji itu. Tuhan berikan kerinduan kepada kami anak-anak-Mu untuk terus menyertakan Engkau, menghadirkan Engkau, melibatkan Engkau dalam pergumulan hidup ini. Dan kami tahu ketika kami mampu melakukan semuanya itu di dalam pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan nyatakan janji-Mu itu dan kami akan menerimanya sesuai dengan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu menjadi rema, firman yang hidup di dalam hidup kami. Menghadapi pergumulan hidup ini, kami tidak lagi terpuruk dalam kondisi stuck. Tidak lagi terpuruk dalam kondisi yang menjenuhkan. Tetapi hidup penuh gairah, hidup penuh semangat, hidup penuh dengan dinamika. Karena dinamika Roh Kudus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya, mari kita akan bersama-sama menyaksikan dan sekaligus dukung dalam doa untuk pelantikan seksi dewasa muda yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala dan kepada Bapak Pendeta Lukas Sutrisno. Saya persilakan. Ya, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 16
April tahun 2023, maka ada satu seksi yang baru, yaitu seksi dewasa muda. Dan itu menjadi satu kerinduan bagi kita untuk pemuda bagi Kristus itu akan bisa dimunculkan kembali, ya. Nah, saudara-saudara, sebelum saya akan melantik saudara-saudara, maka saya harapkan saudara akan berdiri dan saudara bisa maju ke depan. Saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada saudara. Saudara akan menjawab setelah saya mengatakan bagaimana jawab saudara. Saudara akan mengatakan ya dengan mengangkat tangan. Jelas ya? Oke. Pertanyaan yang pertama. Apakah saudara-saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa jabatan saudara-saudara sebagai pengurus seksi ini ditetapkan oleh karunia dan panggilan Tuhan sendiri? Bagaimana jawab saudara? Yang kedua, apakah saudara-saudara yakin bahwa Alkitab yaitu firman Allah yang menjadi asas pengakuan iman kita? Oleh sebab itu saudara-saudara akan menentang segala pengajaran yang hendak menyesatkan gereja Tuhan. Bagaimana jawab saudara? Ya. Yang terakhir, apakah saudara-saudara berjanji hendak melayani gereja Tuhan dengan penuh kasih, tulus dan setia serta melakukan diri dengan sepatutnya sesuai panggilan Tuhan, dan oleh sebab itu saudara-saudara bersedia mentaati segala peraturan gereja Isa Masih yang sah? Bagaimana jawab saudara? Yohanes 15 ayat 16 yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara boleh berlutut. Jemaat saya persilahkan untuk berdiri. Para hamba Tuhan yang hadir pada saat ini boleh berdiri di belakang untuk kita akan sama-sama mendoakan. Ya, sebelum saya lantik, saya minta saudara-saudara yang tergabung di dalam seksi akan menyanyi melayani Tuhan lebih sungguh 2 kali.
Mari sekarang kita akan sama-sama berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, sesuai dengan pengakuanmu di hadapan jemaat dan di hadirat Tuhan yang telah memanggil kamu ke dalam pelayanan dan jabatan yang kudus ini, kiranya Tuhan akan memenuhi dan melengkapi saudara-saudara dengan Roh Kudus-Nya, agar saudara-saudara mampu melaksanakan tugasmu dengan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak Allah di dalam kamu. Maka sekarang saya sebagai hamba Allah akan melantik saudara-saudara pada saat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri. Ya. Pelantikan sudah selesai. Pada hari ini juga saudara akan mendapatkan SK, surat keputusan yang akan nanti saya berikan kepada ketua. Ya. Ya. Saya minta saudara menghadap ke jemaat. Saya hanya berikan kepada ketua, Saudara Budi Purnama, Budi Santoso. Iya, saya serahkan akan SK ini nanti bisa dibagikan kepada saudara-saudara yang lain. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Nanti boleh foto bersama. Ya. Silakan duduk dulu. Tolong jangan duduk dulu. Sidang jemaat silakan duduk. Saya akan perkenalkan beberapa di antara mereka. Ada yang belum kenal. Sebagai ketua dari seksi dewasa muda, yaitu silakan angkat tangan. Ya, boleh langsung duduk. Iya. Oh, enggak usah. Ya, sebagai ketua Saudara Budi Santoso, silakan angkat tangan. Oke, wakil ketua dijabat oleh Saudara Rian Christian Wiguno. Yang tinggi, iya. Sebagai sekretaris dijabat oleh Saudara Vicky Kristanto. Iya. Sebagai bendahara 1 dijabat oleh Ibu Stefani Marcella Unarjo. Iya. Bendahara 2 dijabat oleh Saudari Claudia Sari Purba Siboro. Angkat tangan. Oh, sudah. Ada beberapa tim pelayanan yang ada. Yang pertama, tim penggembalaan, pemerhati dan doa dijabat oleh 3 person, yaitu 1, Ibu Fani Thomas. Yang kedua, Saudara Dio Pramanta. Kemudian yang ketiga, Saudari Elsia Andrea Paulin. Ya. Tim musik akan dijabat secara single oleh Saudara Brian Yulistiawan Haryanto. Tim kreatif ministry dijabat oleh 2 orang. Yang pertama, Saudari Felicia Tanuwijaya. Dan yang kedua, Bapak Yopi Saburianto. Ya, kecil-kecil Bapak loh. Yang terakhir, tim multimedia dan publikasi dijabat oleh Saudara Hans Christian Purnomo Sulistyo. Ya, demikian kepengurusan
dari seksi dewasa muda. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk mereka. Ya, selamat bekerja, selamat melayani, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya boleh berdiri terus sampai nanti. Oke, dukung dalam doa untuk mereka semuanya. Pelayanan di tempat ini semakin meriah dengan kehadiran mereka semuanya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui Warta Jemaat ini, tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah raya di GIA Kudus. Silakan bangkit berdiri. Oh iya, silakan bangkit berdiri Ibu. Welcome, selamat datang. Dia berikan tepuk tangan. Samping kanan kiri berikan salam satu dengan yang lainnya. Iya. Ya, terimalah kenang-kenang. Selamat datang. Tuhan Yesus berkati. Yang atas ada? Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada. Yang kedua, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Yang merasa berulang tahun dari tanggal hari Senin kemarin sampai hari ini. Silakan bangkit berdiri untuk kita doakan dan menerima kenang-kenangan dari kami. Silakan bangkit berdiri. Iya. Silakan bangkit berdiri. Ada yang berulang tahun? Siapa? Pak Budi. Iya. Jangan diam-diam kau. Iya, bancaannya sudah habis. Tapi pura-pura lupa ini. Pak, ya, Saudara Budi, terus ada Pak Budi juga ya? Sama Pak? Lupa. Pak Edi. Heri. Pak Heri, oke betul. Pak Heri Purnomo, iya. Kalau itu betul-betul Purnomo, Pak Heri Purnomo. Bukan Pak Budi Purnomo ini. Ada Pak Heri, ada Kok Budi, ada lagi yang lainnya? Oke, cukup. Ya, kalau ada di antara saudara-saudara, Bapak Ibu yang merasa berulang tahun beberapa pekan yang lalu, belum sempat hadir dan belum sempat didoakan, dan belum menerima kenang-kenangan dari kami, silakan bangkit berdiri, jangan sungkan-sungkan. Untuk kita doakan dan siap, kita kirim kenang-kenangan, double porsi. Yang satu gratis, yang satu bayar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Senantiasa ketika kami menyadari bahwa keajaiban kami, kehadiran kami ini ajaib dan dahsyat. Engkau ciptakan kami menjadi pribadi yang berharga, bernilai, bermakna, berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, hidup yang berharga, hidup yang bermakna ini tidak kami sia-siakan untuk senantiasa hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan ketika kami mengingat hari kelahiran kami, betapa besar kasih setia dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup ini. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, di hari spesial mereka, ketika kembali mensyukuri atas perbuatan dan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atas mereka untuk memberkati anak-anak-Mu ini. Saudaraku yang berulang tahun dimanapun engkau berada, yang mengikuti ibadah di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan melawat engkau. Tuhan hadir dalam hidupmu. Tuhan menyatakan berkat-Nya atasmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan. Tuhan memberkati engkau dengan kesuksesan. Tuhan memberkati engkau dengan karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, studimu, apapun yang kamu lakukan di dalam Tuhan, dibuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami sidang jemaat Tuhan yang saat ini tidak bisa hadir mengikuti ibadah karena kelemahan tubuh mereka, karena sakit penyakit yang dialami oleh mereka. Tuhan, Engkau juga mengasihi anak-anak-Mu sesuai dengan iman percaya mereka. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk memberikan kesembuhan, memulihkan anak-anak-Mu ini.
Dan sesuai dengan iman percaya mereka kepada Engkau, Engkau akan nyatakan kuasa itu. Sehingga benar-benar nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Lukas. Ya, karena engkong, jadi saya bisa lupa menyebut nama, ya. Bukan Saudara Budi Santoso, ya. Tapi tadi saya katakan Budi Purnama. Ya, mari saudara-saudara kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah ini. Pelantikan seksi pun sudah berjalan dengan baik. Semua itu semata-mata oleh karena kasih, kemurahan, dan anugerah yang Engkau limpahkan di dalam gereja Jamase Kudus. Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa untuk persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Kami menyadari bahwa semua itu adalah berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada jemaat di tempat ini sehingga memungkinkan mereka bisa mengembalikan akan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Engkau akan memberikan satu hikmat kepada para pengelola persembahan ini agar supaya semua dapat berjalan dengan baik. Engkau akan berkati mereka yang sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan daripada Tuhan dengan memberikan persembahan. Supaya melalui keberhasilan ini mereka tahu bahwa Tuhan juga yang memberkati mereka dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang akan perjalanan kami sampai hari ini. Kami merasakan masih di dalam kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu kami rindu Tuhan yang berjalan di muka kami itulah yang akan meratakan jalan hidup kami. Sehingga semua apa yang kami kerjakan kiranya Tuhan akan membuat berhasil dan nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua. Mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
harus baru, silakan.